Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin yang saya hormati, melanjutkan bab tahrimun nazar ila al-mar'ah al-ajnabiyyah wal amrad al-hasan lighairi hajatin syar'iyyah. Haramnya melihat wanita ajnabiyah dan juga anak kecil yang belum tumbuh janggutnya, itu namanya amrod, yakni pandangan rasa suka, lighairi hajatin syar'iyyah, tanpa kebutuhan syar'i. Maka pandangan yang memang itu dibolehkan secara syariat atau ada kebutuhan dan kebutuhan itu dibenarkan secara syariat, maka diperbolehkan. Bahkan memandang aurat yang hukum asalnya itu haram ketika ada kebutuhan syar'i. Contohnya apa? Contohnya pasien dengan dokter dalam dunia pengobatan, ya, tidak ditemukan seseorang atau yang tidak ditemukan, tidak ada mahram yang melihatnya harus orang luar di luar mahramnya, dan itu dalam rangka pengobatan yang memang harus ditindaklanjuti, maka ini diperbolehkan di dalam Islam. Semua hukum itu selalu ada pengecualian. Yang haram itu selalu ada pengecualian, ya. Ini secara umum, ya, secara umum. Tapi ada yang tidak ada pengecualian. Yang wajib pun, apa yang diwajibkan itu juga ada pengecualian. Tapi pengecualian itu harus sejalan dengan ajaran syariat. Orang wajib puasa, ketika tidak mampu maka dia menjadi orang yang dikecualikan, ya, maka dia tidak perlu berpuasa. Ini yang saya maksud, ada pengecualian. Haram memperhatikan wanita tanpa hajat, tapi kalau ada hajat diperbolehkan. Contoh ada hajat apalagi? Nadhar. Ya, nadhar itu ya memperhatikan jelas, dan memang memperhatikan untuk untuk membangun rasa suka. Itu kalau bukan dalam konteks nadhar tidak boleh. Ya, seseorang laki-laki memperhatikan terus hatta wajahnya wanita, yang menurut sebagian ulama bukan aurat, tapi kalau diperhatikan atas dorongan syahwat, ya tidak diperbolehkan. Dalam konteks nadhar, seseorang boleh melihat, saling memandang. Ya, ini salah satu hajat, kebutuhan yang memang dibenarkan oleh syariat. Di luar kebutuhan yang dibenarkan oleh syariat, maka kita tidak boleh memandang dengan pandangan syahwat, ya, kepada lawan jenis maupun sesama jenis, ya. Yang biasa terjadi itu kepada amrod yang disebut sini, al-amrodul hasan. Amrod itu anak kecil yang belum tumbuh jenggot. Bisa nggak seseorang melakukan tindakan asusila kepada anak kecil karena ketertarikan pada anak itu? Bisa, faktanya sudah banyak.
Jadi apa yang ditulis oleh Imam Nawawi ini bukan sesuatu yang berlebihan. Dengan amrod pun kita harus hati-hati. Ya, amrod ini tentu bukan anaknya ya. Karena terkadang syaitan itu menguasai jiwa seseorang yang akhirnya dia bisa melakukan tindakan asusila, tindakan tidak baik. Jadi terjadi, banyak sudah terjadi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca ayat-ayat yang memerintahkan untuk menundukkan pandangan dan menjaga pandangan. Di antaranya adalah firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 30. Kemudian Al-Isra ayat 36. Bukan perintah, tapi pemberitahuan bahwa semua anggota tubuh kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya tentang anggota tubuh yang kita miliki ini, apakah digunakan sesuai dengan fungsinya atau digunakan justru untuk hal yang tidak sesuai dengan fungsinya. Mata kita ini kan fungsinya untuk melihat kebesaran Allah, melihat kebaikan, melihat ilmu, demikian pula telinga, demikian pula pikiran. Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengingatkan dalam surat Ghafir ayat 19, Allah mengetahui pengkhianatan mata. Ya. Salah satu contoh pengkhianatan mata itu lirikan-lirikan yang orang di sebelah kita nggak tahu kita sedang lirik. Dicontohkan oleh sebagian ulama seperti seseorang berjalan dengan istrinya menganggap mata suaminya ke depan padahal sedang lirik ke samping, ke kanan, ke kiri. Itu pengkhianatan mata itu. Pengkhianatan yang dilakukan oleh mata. Walaupun contohnya itu suami, ya, seorang suami dengan istri, suaminya melihat, demikian pula wanita, ya. Karena yang suka melihat bukan hanya laki-laki, terkadang wanita pun matanya tidak terkontrol ke sana kemari. Itu namanya pengkhianatan mata. Seolah-olah dia amanah sebagai seorang suami dan istri, seolah-olah dia menundukkan pandangan padahal sedang bermain mata. Itu namanya pengkhianatan. Allah Maha tahu. Ya, mungkin sebelah kita nggak ngerti, nggak tahu. Tapi Allah ingatkan, Allah Maha tahu. Demikian pula dalam surah Al-Fajr ayat 14, inna rabbaka labil mirsad. Allah itu selalu mengawasi kita. Kemudian hadis Nabi yang sudah kita baca tentang perzinaan, ya, bahwa semua anggota tubuh kita itu berpotensi melakukan perzinaan. Ya, mata itu zinahnya apa? Melihat. Telinga zinanya mendengarkan yang haram, lisan berbicara yang kotor. Itu semua perbuatan zina, tapi disebut zina kecil. Zina besarnya adalah hubungan seksual. Tapi hubungan seksual itu atau zina besar itu bermula dari zina kecil. Dari pandangan, dari pendengaran, dari ucapan. Kalau sudah pandangan tidak dikontrol, hati tidak dikontrol, telinga tidak dikontrol, akan menuju kepada zina besar. Yang katanya orang Arab apa? Wa kama qil, ya, sebagaimana disebutkan, nadratun awalnya dari pandangan, fa ibtisama kemudian saling melempar senyum, fa salamun kemudian sapa, fa kalamun lalu berbicara, fa mau'idun lalu janji, fa liqa'un pertemuan. Maka setelah itu ya sudah, ya. Kalau dua orang sudah mulai melangkah dari yang kecil, kemudian satu langkah dia tidak hentikan, tidak ada yang menghentikan, akan terjadi zina besar. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Ya, orang berzina itu dimulai dari itu. Ya, kalau bahasa kita itu sering kali ada kita mendengar, jangan bermain api. Ya, jangan bermain api, nanti kamu terbakar.
Terkadang orang itu terbakar tidak langsung membakar dirinya, tapi tanpa sengaja karena dia bermain api dulu. Dia mendekati sesuatu yang bisa membakar. Potensi untuk terbakar lebih besar daripada orang yang menjauh dari sesuatu yang bisa membakar. Itulah yang diingatkan oleh Allah. Kemaksiatan itu bukan hanya jangan dilakoni, tapi jangan didekatin. Jangan didekati. Kalau itu bisa membuat Anda bermaksiat, jangan main-main. Ya, jangan mendekati. Karena fitrah manusia itu suka dengan syahwat. Ada syahwat, kecenderungan yang besar terhadap lawan jenis. Semua orang, tanpa kecuali orang yang punya penyakit. Semua orang punya kecenderungan dengan lawan jenis. Semua orang, apapun statusnya. Semua orang, selama dia masih punya syahwat. Semua orang punya kecenderungan untuk melakukan perbuatan asusila. Itu yang sampai diperingatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Dan juga ulama-ulama kita, jangan pernah engkau mengajarkan Al-Quran sekalipun kepada seorang wanita. Kalau yang belajar itu hanya seorang wanita, jangan pernah ngajari. Kita merasa, wah, aku kan ngaji Quran. Nah, Quran yang dikaji, tapi mata antum. Ya. Mata hati ini berbahaya. Apalagi yang umpamanya muridnya itu ya punya paras yang menarik. Itu pesan ulama salaf. Walaupun kamu ngajari ngaji, jangan dengan lawan jenismu. Jangan berkhalwat dengan lawan jenismu. Hari ini kita mendengar berita-berita yang ya Allah, ya guru ngaji bertindak asusila, ya dan media kita senang sama seperti itu. Ya ini satu kesempatan ya untuk memperburuk citra Islam. Ya, tapi kalau di luar agama Islam kadang-kadang beritanya naik kemudian selesai. Tapi kalau terkait dengan Islam, guru ngaji, ustadzah, ya terus digoreng gitu. Karena sayang yang punya media bukan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ada kepentingan-kepentingan. Ya. Tapi memang itu sangat disayangkan. Dan itu akibat dari apa? Dari tidak berhati-hati. Dari tidak berhati-hati ya, sampai beberapa orang itu takut ya, mau mengajikan anaknya, mau masukkan ke pesantren, ada yang sampai ketakutan itu, gara-gara dengar berita itu. Bagaimana berita itu mengemas seperti itu? Padahal itu kasus satu dari sekian banyak. Ya. Jadi kasus yang sangat-sangat, jika dibandingkan dengan yang tidak seperti itu, lebih banyak yang tidak seperti itu. Ini semua ikhwan fillah karena apa? Karena aturan-aturan agama dilanggar. Makanya sampai dulu saya pernah menyampaikan mungkin di sini, saya ketika dulu ya di pesantren itu membaca nasihat-nasihat ulama untuk tidak dekat-dekat dengan amrod. Amrod itu anak kecil yang berparas, yang belum tumbuh jenggot, yang berparas lucu. Saya waktu membaca itu saya anggap, waduh, kok berlebihan ya. Tapi ternyata ketika kita ya di pesantren kemudian sudah bergaul, akhirnya banyak, oh iya, ternyata banyak kasus anak-anak menjadi korban pelecehan. Ya. Jadi ulama salaf itu padangannya itu sudah masya Allah. Dia bilang, tapi bukan berarti tidak boleh dekat sama anak kecil, tidak loh ya. Ya, kita bermain-main dengan anak kecil dengan anak itu, tapi ingat, jangan membiarkan anak kita bermain dengan siapapun. Jangan membiarkan anak kita bermain dengan siapapun. Dan di sekolah sekarang sudah diajarkan itu. Ya, di sekolah sudah diajarkan. Anak-anak itu diajarkan kepada mereka. Nah, anak-anak kalau seandainya ada orang asing datang kepadamu, pegang pundak, pegang ini, nah, mereka diajari cara untuk mengatakan, saya tidak mau dipegang ini. Karena memang kenapa sampai itu sekarang diajarkan? Karena banyak kasus yang terjadi di masyarakat
kita. Itu terkait dengan al-amradul hasan, ya. Jadi anak-anak pun terkadang menjadi daya tarik bagi orang-orang yang lemah iman, ya, yang lemah iman. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Iyyakum wal julus afit turuqat." Kata Nabi, hindarilah duduk di jalan-jalan. Hindarilah, jauhilah duduk-duduk, ya, atau bahasa kita majlis di jalan. Ya, ini di jalan di sini bukan di tengah, ya, tapi di pinggir jalan. Ini larangan Nabi. Qalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Ya Rasul, kami tidak bisa berkumpul di luar rumah, karena tidak ada tempat untuk berkumpul kecuali di luar rumah. Kita ingat bahwa rumah-rumah di zaman Nabi itu tidak seperti rumah kita. Terkadang rumah mereka besarnya itu seperti kamar tidur kita. Kita coba tengok rumahnya Rasulullah SAW. Ya, itu kan ada gambarnya itu, besarnya maksudnya, luasnya. Itu seperti kamar tidur orang-orang zaman sekarang. Kita ingat bagaimana Nabi sholat itu, Aisyah tidur di depannya. Kalau Nabi mau sujud, Aisyah mengangkat kakinya. Itu kehidupan Rasulullah SAW. Lah mereka rumah-rumah kecil itu tidak bisa duduk untuk ada kawan, tidak bisa. Rasulullah harus keluar, ya Rasulullah. Gimana ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسِ. Kalau seandainya kalian tetap tidak bisa meninggalkan majlis di pinggir jalan, kalau kalian tidak bisa, kecuali kalian bermajlis di pinggir jalan, fa'atut tariq haqqahu, maka berilah jalan itu haknya. Ada hak-hak jalan yang wajib kalian tunaikan kalau kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Apa hak jalan itu? Wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Apa haknya jalan ya Rasulullah? Qalu ghaddul basar. Yang pertama, menundukkan pandangan. Itu haknya jalan. Jangan sudah duduk di pinggir jalan lalu ada wanita pandangannya diarahkan, ya, sehingga orang yang jalan itu menjadi risih, malu kadang-kadang. Kecuali wanita yang tidak tahu malu, tambah pamer dia, asyik di sufana. Ya, saya naudzubillah. Tapi banyak orang yang risih, malu, mau jalan, mau lewat, ya Allah, banyak laki-laki. Apalagi laki-lakinya memang tidak bertakwa kepada Allah dan tidak punya malu. Ya, terkadang memang jelas-jelas dia menggoda. Maka Nabi mengingatkan, kalau kamu duduk di pinggir jalan, berikan haknya jalan. Salah satunya, yang pertama kata Nabi, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Wa kafful adza. Yang kedua kata Nabi, menahan diri dari perbuatan menyakiti. Menahan diri dari perbuatan menyakiti, tidak menyakiti orang, tidak ngerasani orang, tidak mencela orang. Dan ghaddul basar tadi tidak hanya melihat wanita-wanita, auratnya wanita, bukan hanya itu. Tapi ghaddul basar juga menundukkan pandangan dari aibnya orang. Terkadang orang duduk di pinggir jalan, dia tidak melihat aurat wanita, tapi dia melihat seseorang kemudian menjadi bahan gunjingan. Itulah pentingnya tidak banyak melihat. Si fulan lewat jadi bahan gunjingan. Loh, si fulan ini, wah, ya. Karena sahibnya senang menggunjing, ditambahi sama sahibnya. Oh iya, rasyik. Akhirnya jadi majlis ghibah.
Pulang ke rumah membawa laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pulang ke rumah bukan mendapatkan rahmat, mendapatkan dosa, memikul dosa besar. Kalau orang pulang ke rumah memikul dosa besar, tidak ada rahmat di dalam dirinya. Tidak ada rahmat. Dia sudah berbuat dosa-dosa besar, kemudian pulang, syaitan berkumpul di dalam dirinya. Kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak hanya menundukkan pandangan, kaful adza, juga jangan menyakiti. Dan di sini keterangannya kaful adza iraddul adza wa man wuqu'i. Ya, termasuk menolak atau menahan, mencegah terjadinya hal-hal yang bisa menyakiti orang lain. Waraddus salam, dan di antara haknya jalan adalah menjawab salam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan di antara haknya jalan kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga orang kalau sudah duduk dia punya tanggung jawab apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dia melihat kemungkaran dia cegah. Ada kewajiban yang ditinggalkan dia perintahkan. Jadi ada kewajiban orang kalau sudah keluar dari rumahnya duduk-duduk di pinggir jalan. Torik di sini tempat lalu lalangnya orang, tempat orang berjalan lewat di situ. Maka di sini Nabi SAW memberikan arahan kepada kita semua, at-tahdhir minal julus ala hafatit turuq. Peringatan dari duduk di pinggir jalan. Li'annaha madhannatul wuqu' fil khataya wal dhunub. Karena duduk di pinggir jalan itu adalah madhannah di sini itu bisa kita katakan potensi untuk jatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat. Dan ini tidak perlu kita sangkal, ya. Apalagi di zaman sekarang duduk di pinggir jalan disasar, ya. Jarang ada orang lewat kemudian kita gini tuh, jarang. Atau gini, lah ya, lu sopo itu, nah, mulai, ya. Jadi tidak perlulah disangkal. Oh, terlalu berlebihan, mosok gitu, Ustaz. Akuilah. Jadi Nabi melarang, Nabi melarang karena memang itu potensi. Tidak selalu orang yang duduk pinggir jalan berbuat dosa, tidak, tapi potensi, dia berpotensi bisa jatuh dalam perbuatan dosa, ya. Bisa jatuh dalam perbuatan dosa kalau dia tidak hati-hati, tidak menjaga dirinya. Kemudian kata Nabi, kemudian dari hadis ini pelajaran yang lain, al-marafiq al-'ama milkul mujtama'. Jadi fasilitas umum ini milik masyarakat. Embong ini milik masyarakat, bukan milik kita, milik teman-teman kita. Fala yahiq lil fardi an yasta'thir biha. Tidak layak, tidak berhak seseorang itu menguasai. Kalau dia sudah keluar seolah-olah ini jalan semuanya miliknya, sehingga dia tidak perlu hak-hak, tidak peduli dengan hak-hak orang lain. Wa 'alal muslim ay yakuna daimul 'amal li nashril khairi wa da'wati ilaihi. Dan bagi seorang muslim hendaknya dia senantiasa, ya, berupaya beramal untuk menyebarkan kebaikan dan mengajak orang kepada kebaikan. Wala yajuzu tadyiqut tariq 'alal marin. Dan tidak boleh mempersempit jalan bagi orang-orang yang lewat. Ya, ingat bahwa ini jalan ini milik bersama, bukan milik saya, milik keluarga saya atau milik kelompok saya. Milik saya ya rumah saya, halaman saya. Tapi kalau sudah keluar dari situ milik bersama. Ini yang terkadang kesadaran seperti ini yang masih kurang. Kita lihat sekarang jalan-jalan tempat orang berjalan itu sudah disulap, ya, disulap jadi milik pribadi, jadi milik pribadi, ya, sehingga jalan itu semakin sempit.
orang semakin kesusahan. Ya, terkadang mau lewat mau cepet juga nggak bisa. Ini sebetulnya tidak pantas dilakukan oleh orang Islam. Ya. Dan kita ini kalau ingin cari solusi pasti ada solusi. Entah itu kita ingin berbuat atau ingin apapun lah, tetap ada jalan untuk menghindarkan diri dari segala sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Kalau kita mau mencari jalannya, maka di sini Nabi SAW mengingatkan kepada kita, kalau kita tidak perlu, tidak ada kepentingan apapun, tidak ada keperluan, jangan duduk di pinggir jalan. Itu peringatan dari Nabi. Tapi kalau memang harus kita ketemu teman, bercengkrama, ada sesuatu yang dibicarakan dan harus di luar, ya tentu harus menjaga hak-haknya ini. Ya, menjaga pandangan, kemudian tidak mengganggu orang, menjawab salam, amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian dari Abu Talha Zaid bin Sahal radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna qu'udan bi afniyati natahaddatsu fiha. Kami pernah duduk di tempat yang luas. Afniyah di sini al-makanul muttasa' amam al-bait. Tempat yang luas di depan rumah, ya. Bisa juga diterjemahkan teras. Kami duduk di depan situ. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi datang kepada kami, faqama alaina, faqala, lalu Nabi berkata, malakum wa limajalisis su'udat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada apa kalian ini? Ya, kok duduk-duduk di jalan-jalan ini? Ijtanibu majalisas su'udat. Jauhilah majlis-majlis yang berada di pinggir jalan, jauhilah. Kalau mau buat majlis, tempat majlis, jangan di pinggir embong. Ya, kalau rumah kita alhamdulillah besar-besar, ya lebih baik di dalam rumah, duduk bareng. Itu. Jangan di pinggir embong, itu bahasa kita ya, di pinggir jalan. Kata Nabi, ijtanibu majalisas su'udat. Faqulna, lalu kami berkata, innama qa'adna li ghairi ma ba'sin, qa'adna natadaqar wa natahaddath. Ya Rasulullah, kami duduk ini bukan untuk berbuat dosa, kami duduk hanya saling mengingatkan dan kami hanya berbincang-bincang. Maka kata Nabi SAW, immala, ya, kalau tidak, kalau kalian tetap mau duduk di situ, fa'addu haqqaha, maka tunaikan haknya jalan ini. Yang pertama, ghaddul basar, ya, tundukkan pandangan kalian, waraddus salam, dan jawab salam-salam dari orang yang menyapa kalian, wa husnul kalam, dan ngomong yang baik, dan ngomong yang baik. Maka di sini dikatakan ibahatul julus ala hafatit tariq, bolehnya duduk di pinggir jalan bisyarat, dengan syarat menunaikan haknya jalan dan beradab, beretika dengan adab-adab Islam. Dan diantaranya disebutkan di dalam hadis ini. Kemudian dari Jarir radhiyallahu anhu, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nadratil faj'ah. Aku bertanya kepada Nabi tentang pandangan tiba-tiba. Faqal isrif basarak, palingkan penglihatan. Hadis riwayat Muslim. Pandangan tiba-tiba itu maksudnya al-baghta min ghairi qasdillah, pandangan yang tertuju kepada seseorang tanpa kesengajaan. Ya Rasulullah, kalau saya melihat sesuatu yang gak sengaja, bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, palingkan pandanganmu. Ini menjadi dalil bahwa pandangan pertama itu, pandangan gak sengaja itu bisa haram kalau kita menikmatinya.
Jadi ngelihat sekali kan tidak sengaja. Tapi kalau kemudian terus memandang menjadi sengaja. Jadi yang tidak dosa itu pandangan pertama, kemudian dia palingkan. Jadi jangan guyon ya. Lek pandangan pertama itu tidak apa-apa. Jadi nikmatono. Ya. Itu hati-hati itu. Nah, akhirnya softo dengan hadis nanti. Karena Nabi melarang kita menikmati, disuruh memalingkan. Dan kenapa ikhwani fillah melihat wanita dengan kecenderungan dan dengan syahwat kita itu dilarang? Karena dampaknya sangat luar biasa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membuat satu ulasan yang luar biasa tentang masalah nazar. Dan itu dirasakan. Dampak-dampak buruk hanya dengan melihatnya. Melihat tapi syahwat. Maksudnya syahwat itu senang dia. Itu sudah berdampak luar biasa. Selain bisa membawa kepada perzinahan, kalaupun tidak sampai membawa kepada perzinahan, itu membuat dampak yang buruk yang lain. Termasuk orang akan kehilangan nikmatnya ibadah. Kalau pandangan wanita itu tetap berada di dalam dirinya. Bahkan orang nanti akan kehilangan menikmati pasangannya. Yang ada di pikirannya adalah dia lebih tertarik dengan orang lain. Banyak sekali mudaratnya. Jadi Islam betul-betul menjaga hal-hal seperti ini. Ini pandangan luar biasa. Dan sekarang ini ya Allah, gangguan mata itu luar biasa. Bukan hanya di jalan. Gadget kita gangguan mata. Sekarang ini kita buka apapun, aplikasi apapun, selalu ada apa? Iklan. Dan iklannya kurang ajar. Jadi godaannya luar biasa. Itu kalau kemudian kita tidak mengikuti Nabi, isrif basarok, segera palingkan. Kalau gadget ya segera diganti, dihilangkan. Atau dia keluar dari iklan terus atau dimatikan iklannya. Maka itu petunjuk Rasulullah SAW. Kalau pas kelihat langsung isrif basarak. Kalau tidak ikhwani fillah, ini mengganggu hati kita, mengganggu pikiran, mengganggu hati. Kalau ini sudah terganggu, nanti akan banyak dampaknya. Kemudian dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Maimunah. Kata Ummu Salamah, beliau berkata, saya pernah bersama Nabi dan di sisinya ada Maimunah. Fa aqbala ibnu Ummi Maktum. Datang ibnu Ummi Maktum, dan peristiwa ini terjadi setelah kami diperintahkan, yakni kami istri-istri Nabi atau kami para wanita diperintahkan untuk menutup diri bil hijab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata kepada keduanya, Ummu Salamah dan Maimunah, ihtajiba minhu, kalian berhijablah, karena ada Abdullah ibn Ummi Maktum. Faqulna ya Rasulullah, alaysa huwa a'ma la yubsiruna? Ya Rasulullah, bukankah Abdullah ibn Ummi Maktum ini buta dan dia tidak bisa melihat kami? Di sini penyebutan buta bukan dalam konteks untuk merendahkan, tapi untuk menjelaskan keadaannya. Maka orang boleh menyebutkan cacat seseorang bukan dalam konteks merendahkan, tapi dalam konteks menjelaskan keadaannya tanpa ada unsur merendahkan atau menghina. Istrinya Nabi mengatakan, ya Rasulullah, Abdullah bin Maktum ini buta, dia tidak bisa melihat kami. Kenapa kami harus menutup? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ya'rifuna, dan dia tidak, Abdullah bin Maktum pun tidak tahu lah kalau ada kita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afa'am ya wani antuma alastuma tubsirani? Apakah kalian berdua juga buta? Abdullah bin Maktum buta, kalian tidak buta. Bukankah kalian masih bisa melihat Abdullah bin Ummi Maktum?
Maka di sini larangan bukan hanya kepada kaum laki-laki, juga kepada kaum wanita. Jangan melepaskan pandangan. Ya sama-sama berbahaya. Sama-sama berbahaya. Semua hubungan dimulai dari apa? Pandangan. Kalau pandangan tidak dicegah, dia akan berlanjut ke yang lain seperti tadi. Nadratun wa ibtisamatun wa mau'idun wa liqa'un dan seterusnya. Maka Nabi SAW mengingatkan bahwa wanita pun jangan kemudian melepaskan pandangannya. Dan ikhwani fillah, ketika Al-Quran memerintahkan istri-istri Nabi untuk menutup mukanya, wajahnya, mereka betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah ini ternyata kalau kita gabungkan dengan hadis ini, bahwa menutup wajah itu bukan hanya sekedar formalitas. Wanita yang menutup wajah itu tujuannya apa? Jadi tujuannya apa? Satu, orang lain tidak bisa melihat, menikmati istri-istrinya Rasulullah SAW. Yang kedua, yang menutup mata kemudian yang menutup wajahnya kemudian tidak boleh memanfaatkan wajahnya yang tertutup untuk melihat laki-laki lain. Karena orang mata berkhianat itu kalau wajahnya ditutup lebih leluasa dia. Sama seperti laki-laki pakai kacamata hitam. Wah, kepalanya ngadep depan, matanya bisa ke kanan, ke kiri. Maka Nabi mengingatkan, kalian nutup wajah itu ihtajaba itu bukan hanya sekedar tutup begitu saja, tapi menutup wajah dan menutup pandangan. Jadi sama-sama saling menundukkan pandangan, tidak saling melepaskan pandangan kepada lawan jenis. Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam zaujataihi bil ihtijab min al-a'mal li karim maqamihinna radhiyallahu anhun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dua istrinya untuk berhijab dari seorang laki-laki yang buta karena kedudukan mereka yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma ghairuhunna minan nisa, adapun selain dari istri-istri Nabi tidak wajib baginya berhijab karena kehadiran orang yang buta. Wa inna ma harama alaihinna an-nazar ilayhi idza kana ajnabiyyan minhunna lima yatarattab ala dhalik min al-fitnah. Yang diharamkan atas wanita-wanita itu adalah melihat ya, laki-laki yang ajnabi. Ajnabi itu yang bukan mahramnya, karena itu akan menimbulkan fitnah. Tahrimu nadharil mar'a ila ar-rajulil ajnabi, diharamkan wanita melihat laki-laki yang ajnabi. Waqad dhahaba jam'un minal ulama, sebagian ulama berpendapat boleh wanita melihat selama tidak menimbulkan mafsadah ya. Jadi ada keperluan-keperluan ya, orang boleh berinteraksi melihat keperluan-keperluan tapi tidak ada yang selama tidak menimbulkan mafsadah. Ya seperti apa yang kita lakukan, terkadang kita bicara dengan orang-orang yang wanita bukan mahram, kita bicara terkadang melihat, tapi apa yang kita lakukan bukan dalam konteks karena menikmati dengan syahwat, menikmati karena dorongan syahwat, tapi karena itu bab dari muamalah. Karena sudah kebiasaan orang bermuamalah itu berbicara sambil melihat ya. Dan ini yang maka dari sini yang terpenting ya, yang terpenting selain menjaga pandangan itu apa? Menjaga hati. Karena semuanya bermula dari hati. Kecenderungan, syahwat itu semua bermula dari apa yang ada di dalam diri kita. Kemudian dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu bersabda, la yanzuru ar-rajulu ila auratir rajul. Tidak boleh seseorang melihat aurat, dan tidak boleh laki-laki melihat auratnya laki-laki.
Larangannya itu bukan hanya melihat auratnya wanita. Melihat auratnya laki-laki tidak boleh. Ya, jadi sekalipun antum di tempat pemandian umum, jangan kemudian bebas-bebasan. Ini podo lanangi tetap diharamkan. Ini larangan Rasulullah SAW. Kalau orang-orang kafir, orang-orang Eropa, orang-orang di luar Islam, mereka mungkin tanpa sehelai kain pun. Ya, bahkan di Eropa sekarang bukan hanya laki-laki laki-laki dan perempuan di satu tempat tanpa sehelai kain pun. Dan mereka membanggakan hal itu, kebebasan, freedom. Ya. Yang sedikit demi sedikit sekarang generasi kita mau meniru, mau freedoman, khoyal, ya, mau bebas-bebasan. Ya. Dan sudah ingin terlepas dari aturan-aturan syariat. Kalau diingatkan dengan aturan syariat, kok gini tidak oleh. Tapi kalau sudah ada bencana di dalam rumah tangganya, baru dia teriak-teriak. Kalau orang-orang kafir, mereka tidak punya aturan. Kita Islam punya aturan, dan aturan ini dalam rangka apa? Menjaga individu, masyarakat dari segala hal yang merusak, dari segala hal yang bisa mendatangkan bencana. Maka Nabi mengatakan la yanzuru rajul ila auratir rajul. Laki-laki tidak boleh melihat auratnya laki-laki. Ya, walaupun perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang auratnya laki-laki, Pak. Itu berbeda pendapat. Ada mengatakan auratnya laki-laki itu pusar sampai lutut. Ulama yang lain berpendapat pusar sampai hanya aurat besar. Paha sebagian mengatakan tidak, bukan merupakan aurat. Ya, ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, tapi yang hati-hati ditutup. Yang hati-hati ditutup. Ya, termasuk lutut kita. Yang hati-hati. Itu silakan dibaca di dalam buku-buku fikih. Walal mar'atu ila auratil mar'ah. Perempuan pun tidak boleh melihat aurat perempuan yang lain. Wala yufdir rajulu ila rajuli fi thawbin wahid. Dan tidak boleh seseorang, ya, atau tidak boleh laki-laki tidak boleh laki-laki dengan laki-laki berada dalam satu selimut. Nah, laki-laki tidak boleh berada dalam satu selimut, fi thawbin wahid, dalam satu pakaian. Maka kalaupun kita tidur satu kamar, satu kasur, maka hendaknya tidak menggunakan satu selimut. Itu petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata-kata fi thawbin wahid ini memang jadi larangannya itu larangannya itu adalah dua-duanya tanpa pakaian dengan satu selimut. Itu yang dilarang. Laki-laki dengan laki-laki tidur tanpa pakaian. Ya. Dan ini bisa terjadi di negara-negara Eropa, Pak. Di negara kita mungkin tidak ada. Ya, orang masih masih menjaga. Jadi yang dilarang di sini tidur satu selimut tanpa pakaian. Wala tufdil mar'atu ilal mar'ati fi thawbil wahid. Demikian pula wanita dengan wanita tidak boleh tidur dalam satu selimut tanpa menggunakan pakaian. Pakaiannya ya selimut itu. Nabi SAW melarang. Apapun alasannya. Walaupun dia mengatakan saya tidak ada apa-apa, gerah dan lain sebagainya, tutup auratmu, berpakaianlah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan kajian ini pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.